Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini Ustadz Abdul Somad bercerita di atas panggung bahwa ada salah satu teman beliau yang memang sudah terbiasa membagi-bagikan sedekah berupa makanan ke orang-orang yang dirasa membutuhkan. Begitupun juga kemarin pada saat konflik terjadi di Kepulauan Rempang, banyak warga di sana yang tidak bisa makan karena mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa pergi kemana-mana, sehingga mereka terjebak di tempat mereka masing-masing dan tidak punya makanan. Nah, saat itu salah satu teman Ustadz Abdul Somad itulah yang pertama-tama sekalian juga ngajak Ustadz Abdul Somad untuk bergabung, sehingga muncullah inisiatif untuk mendirikan dapur umum di pemukiman warga yang kelaparan tersebut, kemudian membagi-bagikan makanan di sana. Namun anehnya, teman Ustadz Abdul Somad itu malah dipanggil oleh polisi karena dianggap membantu orang-orang yang sedang melakukan kejahatan. Teman saya, sahabat saya yang baik, punya rumah makan, selalu memberikan makanan kepada fakir miskin. Karena sedang terjadi huru-hara, ini saudara kita tidak bisa pergi ke laut, tidak ada duit. Mereka bukan orang kaya yang punya tabungan. Mereka orang cari pagi makan petang, tangkap ikan, jual baru bisa makan. Berhari-hari karena heboh mempertahankan rumah kampungnya, tidak bisa pergi ke laut. Akhirnya tidak makan. Datang sahabat saya ini, dibuatkan nasi bungkus. Dia memang selalu kasih makan fakir miskin. Diberikannya makanan ke saudara yang sedang tidak bisa makan di Pulau Rempang. Diperiksa sampai tengah malam, hampir ditangkap. Nggak tahu udah kena tangkap atau belum, saya belum mengikuti beritanya. Hanya karena memberikan makan. Susah ya mau buat baik zaman sekarang ini. Betapa ironisnya situasi hari ini ketika seseorang mencoba menolong sesama manusia malah dianggap melanggar hukum. Dan Ustadz Abdul Somad tentu saja ketika teman beliau mendapatkan perlakuan seperti itu, beliau merasa kecewa dan kaget atas kejadian ini. Dan hal ini pun diamini oleh jamaah beliau dan menjadi bersimpati atas kasus Ustadz Abdul Somad dan teman beliau yang berjuang untuk membela hak asasi manusia, hak untuk hidup dengan layak, dan hak untuk memberikan bantuan kepada sesama. Ini adalah saatnya bagi kita semua untuk berdiri bersama para ulama kita dalam menegakkan keadilan dan membela hak-hak warga terpinggirkan yang membutuhkan bantuan kita sesama muslim. Karena ketika kita peduli dan respek dengan apa yang diperjuangkan oleh Ustadz Abdul Somad di sana, itu sama saja kita melaksanakan perintah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini pun juga menjadi pengingat bagi pemerintah akan ancaman dari Rasulullah di hadis beliau lainnya yang berbunyi, barang siapa yang menzalimi seseorang mukmin dengan mengambil bagian yang tidak seharusnya atau menjatuhkan hukuman yang tidak seharusnya, maka aku adalah penentu nasibnya di hari kiamat, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari dua hadis itu tadi saja sudah bisa memberikan gambaran dan patokan bagi kita semua bahwa baik yang pro rakyat kecil maupun yang zalim sama rakyat kecil, maka keduanya sama-sama akan mendapatkan konsekuensi di akhirat kelak. Jadi bersiaplah dan waspadalah.